Sultan Muhammad V, Sultan Kelantan ke-29 sekaligus Raja Malaysia yang di Pertuan Agong ke-15, tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 6 Januari 2019. Padahal ia baru menjabat selama 2 tahun saja dari masa jabatan 5 tahun. Kabar yang beredar saat itu, ia rela turun tahta karena seorang wanita cantik. Ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah Malaysia pasca kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1957. Apakah benar? Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sultan Muhammad V yang bernama lengkap Tengku Muhammad Faris Petra bin Tengku Ismail Petra lahir pada tanggal 6 Oktober 1969. Ayahnya adalah Sultan Kelantan, Sultan Ismail Petra bin almarhum Sultan Yahya Petra, dan ibunya adalah Tengku Anis binti Tengku Abdul Hamid. Sultan Muhammad V mendapat pendidikan awal di Kota Baru, Kelantan, dan di Kuala Lumpur, serta seterusnya di Oakham School, Rutland, Inggris, hingga 1989 sebelum melanjutkan pendidikan dalam bidang kajian diplomatik di Sekolah Tinggi St. Cross and Oxford Center for Islamic Studies hingga 1991. Ia juga turut terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan pencinta olahraga ekstrim. Ia juga aktif berperan dalam organisasi terkait dengan keamanan dan militer. Ia juga telah diangkat sebagai Komandan 506 Askar Wataniyah atau Tentara Pengawal Perbatasan berpangkat Brigadir Jenderal. Yang Mulia Tengku Muhammad Faris Petra diangkat sebagai Putra Mahkota Kerajaan Kelantan pada Oktober 1985. Ia kemudian disahkan menjadi Sultan Kelantan pada tanggal 13 September 2010, menggantikan ayahnya, Sultan Ismail Petra, yang mengalami disabilitas setelah menderita stroke pada bulan Mei tahun sebelumnya. Perjalanan Sultan Muhammad V menuju singgasana diwarnai intrik di internal Kerajaan Kelantan. Ia memecat adik laki-lakinya, Tengku Muhammad Fakri Petra, mantan suami Manohara Pinyot, dari Dewan Suksesi Kelantan, lembaga yang bertugas untuk memutuskan apakah Sultan baru harus dinobatkan ketika ayah mereka harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Meski konflik internal belum tamat, pada Oktober 2010, Sultan Muhammad V bergabung dalam Majelis Raja-Raja. Ini adalah bukti pengakuan dari para koleganya sesama penguasa Melayu. Dalam sistem monarki konstitusional Malaysia, Malaysia memiliki cara unik dalam menentukan raja. Sebanyak 9 penguasa negara bagian akan memilih yang di Pertuan Agung di antara mereka sendiri setiap 5 tahun, biasanya secara bergiliran. Sultan Muhammad V mendapat giliran menjadi yang di Pertuan Agung ke-15 pada Desember 2016. Seperti dikutip dari The Straits Times, saat naik tahta pada 2016 lalu, Sultan Muhammad V dinobatkan sebagai Raja Malaysia tanpa permaisuri, karena ia telah bercerai dengan istri pertamanya, Kang Sadal Pipit Pakde, bangsawan dari Kerajaan Yamu di Thailand Selatan, jauh sebelum pengangkatannya sebagai Raja Malaysia. Krisis di Kerajaan Malaysia bermula saat Sultan Muhammad V mengambil cuti 2 bulan dengan alasan menjalani perawatan pada bulan November 2018. Namun, yang kemudian beredar justru foto sang raja duduk di pelaminan. Ia dikabarkan menyunting Miss Moskow 2015, Oksana Voivodina, seorang pragawati Rusia yang masih berusia 25 tahun. Kabar pernikahan pasangan beda usia 24 tahun itu ramai di media sosial. Laporan media Inggris menyebut acara pernikahan berlangsung mewah, tanpa alkohol, dan semua makanan yang disajikan halal. Mempelai perempuan dilaporkan memeluk Islam sebelum menikahi Sultan Muhammad V. Ia kemudian mengunggah fotonya mengenakan jilbab di samping suami yang baru dinikahinya. Setelah menjadi mualaf, Oksana Voivodina punya nama baru, yaitu Rihanna. Sebelum menikah dengan Raja Malaysia, Oksana bekerja sebagai model di Cina dan Thailand, serta sempat berpartisipasi dalam sebuah reality show televisi,
di mana ia digambarkan menjalin asmara pada sesama kontestan, lengkap dengan adegan asmara mereka. Konon, kisah-kisah yang dianggap cabul, foto-fotonya sebagai model, dan penampilannya di televisi dianggap menodai citra Sultan Muhammad V di kalangan Muslim konservatif yang merupakan mayoritas di negara asalnya, Kelantan. Desas-desus pun beredar. Raja-raja lain juga dilaporkan tidak menyetujui penobatan Oksana Vojvodina sebagai permaisuri kerajaan Malaysia. Rumor soal turun tahta juga bikin gaduh di dunia maya, sebelum akhirnya terbukti itu bukan gosip belaka. Seperti halnya Anda, saya mendengar banyak rumor. Saya tidak menerima surat atau petunjuk resmi soal apapun, jadi saya tidak ingin bicara terkait rumor, kata Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dalam sebuah konversi pers sebelum pengumuman turun tahta dikeluarkan. Belakangan, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengungkapkan pemerintah menerima pengunduran diri Sultan Muhammad V. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi, katanya pada Senin 7 Januari 2019, seperti dikutip dari situs Channel News Asia. Lalu, apakah Sultan Muhammad V dipaksa atau secara sukarela turun tahta? Sebelumnya, media Malaysia The New Straits Times melaporkan Dewan Penguasa, sebuah badan yang terdiri dari berbagai sultan yang mewarisi jabatannya secara turun-temurun, dan para pemimpin provinsi sipil lainnya menggelar pertemuan mendadak pada Rabu malam. Jabatan Raja Malaysia Sultan Muhammad V yang baru berjalan 2 tahun berakhir dengan sejumlah kontroversi, dan keputusannya konon dikaitkan dengan pernikahannya dengan Oksana Vojvodina, atau lebih tepatnya masa lalu perempuan cantik tersebut. Istana Negara mengumumkan bahwa Sri Paduka Baginda Tuanku meletak jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong 15. Demikian pernyataan pihak kerajaan pada hari Minggu 6 Januari 2019. Ini pertama kali terjadi sepanjang sejarah Malaysia pasca kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. 6 kendaraan mewah, SUV, Cadillac, hingga sedan Rolls-Royce dan Maybach memasuki Istana Negara Malaysia pada Senin pagi, 7 Januari 2019. Mobil-mobil yang menyandang simbol kerajaan itu membawa para anggota Majelis Raja-Raja yang terdiri atas para Sultan Melayu. Sultan Johor datang pertama, disusul penguasa Kedah dan Perak, yang juga menjabat sebagai wakil Yang di-Pertuan Agong. Mereka kemudian menggelar rapat khusus untuk membahas waktu pemilihan Raja baru Malaysia. Pemilihan Raja akan dilakukan pada 24 Januari 2019, sementara penobatan dijadwalkan pada 31 Januari 2019. Dalam 4 pekan, Majelis Raja-Raja akan memilih penguasa baru. Dalam masa itu, penguasa Perak, Sultan Nasrin, akan menjabat sebagai pelaksana tugas Yang di-Pertuan Agong. Ia bukan serta-merta naik tahta, hanya sebagai pengganti sementara. Karena berdasarkan rotasi, harusnya giliran Sultan Ahmad Shah dari Pahang, yang berusia 88 tahun, menjadi penguasa selanjutnya. Ia diperkirakan akan menjadi Yang di-Pertuan Agong berikutnya. Namun, sejumlah pihak meyakini penguasa Pahang yang sakit-sakitan itu juga bakal turun tahta dalam waktu singkat untuk membuka jalan bagi putranya, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, yang berusia 59 tahun menuju singgasana Raja Malaysia. Kemudian, pada 15 Januari 2019, pada usia 59 tahun, Abdullah mengangkat dirinya menjadi Sultan Pahang ke-6 setelah pengunduran diri ayahnya dengan alasan kesehatan. Upacara tersebut dilaksanakan di Istana Abu Bakar, tempat kediaman resmi Sultan Pahang. Pada hari Kamis 24 Januari 2019, Majelis Raja-Raja memilih Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16, menggantikan Sultan Muhammad V yang mengundurkan diri beberapa pekan sebelumnya. Sultan Abdullah membaca sumpah jabatannya sebagai Raja Malaysia ke-16 pada tanggal 31 Januari 2019 dalam sebuah upacara dan secara resmi mengambil alih Istana Negara, Jalan Duta, sebagai tempat kediamannya. Pada saat yang sama, Majelis Raja-Raja memilih Sultan Nasrin Shah sebagai wakil Yang di-Pertuan Agong.
Sedangkan Sultan Muhammad V setelah turun tahta kembali ke Kelantan, memimpin kerajaan dan rakyatnya di wilayah yang ada di timur laut semenanjung Malaysia itu. Dengan Oksana Vojvodina, mereka memiliki satu putra yang tidak diumumkan maupun diperkenalkan oleh pihak Istana Kelantan. Sayangnya, setelah pengorbanan besar itu, pernikahan mereka hanya mampu bertahan selama 1 tahun saja, dan mereka pun bercerai. Sekian kisah tentang Sultan Muhammad V. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.